Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Hari ini hari yang cerah ceria ya, selalu sunshine, penuh dengan sinar matahari teman-teman. Betul nggak? Dan biar semangat lagi menyambut hari ceria, kalau makannya dengan sambal ya, pastinya tiap hari mesti ada sambal ya teman-teman. Nah ini sambal ijo, enak banget. Yuk kita simak gimana cara bikinnya. Pertama ada bawang merah banyak banget, saya pakainya bawang putih, ada daun salam, daun jeruk, lengkuas atau laos dan serai, ada cabai hijau yang besar. Kebetulan di pasar aku lihat cabai hijau kayak gini, jadi kepengen bikin sambal hijau. Dan ada cabai keriting hijau, bisa diganti dengan cabai rawit hijau ya kalau teman-teman nggak nemu cabai keriting hijau. Tomatnya tomat hijau, ada garam, kaldu bubuk, bumbu penyedap rasa atau micin ya kalau suka. Kalau nggak suka bisa di skip aja. Dan ada gula merah. Nah gula merah aja nggak cukup manis, jadi tambah gula pasir ya teman-teman. Oke, ini saya bagi dua, bawang merah yang akan saya blender setengah dan yang saya iris-iris setengah. Semuanya saya iris tapi nanti dibagi dua ya, setengah di blender, setengah akan ditumis aja. Begitu juga sama dengan bawang putih ya, ada yang saya iris, maksudnya ada yang saya tumis, ada yang saya blender setengahnya. Dan juga untuk cabai, semua cabai ya kecuali cabai yang besar-besar, setengahnya saya iris-iris, nanti saya tumis ya. Sebagian cabai yang besar di blender, kalau cabai keriting hijaunya di blender semua. Untuk tomat juga sama ya teman-teman, tomatnya itu juga saya sebagian saya blender, sebagian saya iris dan ditumis gitu, biar ada kelihatan tomatnya, kelihatan irisan cabenya, jadi tidak terlihat seperti blended semua ya. Nah seperti ini kira-kira teman-teman. Nah ketika di blender tomat disatukan ya teman-teman, sebagian karena dia mengandung air, jadi tidak menggunakan air keran semua ya. Air kerannya itu sedikit aja, dibantu dengan cairan pada tomat sehingga jus tomatnya itu tercampur dan bikin ngeblendernya itu lebih cepat. Dan ini langsung aja ditumis, saya sudah kasih minyak sayur juga ya. Kalau bikin sambal yang banyak, yang memang untuk agak bertahan lama ya teman-teman, jadi perlu digoreng. Kalau teman-teman enggak langsung pengen dinikmati ya cabai sambalnya, enggak perlu digoreng karena saya bikin untuk beberapa hari, jadi pengen digoreng lebih tahan lama tanpa masuk kulkas, dia enggak basi ya teman-teman. Nah untuk jualan-jualan juga sama tuh, jadi bikin sambal goreng bawang atau sambal goreng terasi atau sambal goreng lainnya, itu digoreng ya dengan minyak sayur sampai betul-betul mateng ya, sampai betul-betul keluar minyaknya itu, jadi terpisah antara sambal dengan minyaknya itu. Jadi tuh bikin awet sambalnya ya teman-teman, sampai berbulan-bulan juga tahan lama gitu. Jadi gorengnya itu harus betul-betul mateng, harus betul-betul mendidih ya, gitu sampai sambal yang di blendnya itu tercampur gitu. Jadi dia lama-lama akan menyusut. Nah kalau sudah menyusut itu kan lama-lama dia tidak sebanyak setengah wajan gini ya. Nah itu akan jadi menyusut, lebih garing, keluar minyaknya itu terpisah dari sambalnya. Nah itu dia akan tahan lama ya sambal yang seperti itu. Ini sudah mulai menyusut ya teman-teman, tadinya yang saya bilang setengah wajan, tinggal seperempatnya ya. Nah ini sudah mulai layu, udah warnanya seperti ini.
Jadi ini bisa awet teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya, tidak perlu taruh di kulkas, teman-teman bisa taruh di suhu ruang aja udah awet dia. Tapi kalau banyak orang di rumah ya, sediain sambal semangkok habis juga teman-teman ya, karena pada suka sambal semua. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya kita lebih semangat lagi untuk berbagi informasi di video-video lainnya tentunya ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.